Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau membahas sedikit tentang fase-fase ketika seorang penderita BPD atau Borderline Personality Disorder itu menjalani sebuah hubungan. Ketika saya bicara tentang hubungan, ya mungkin kita akan bicara tentang hubungan percintaan. Walaupun sebenarnya ini tidak hanya terbatas di dalam hubungan percintaan, tetapi mungkin kalian akan lebih mudah memahami ketika kita bicara konteksnya tentang hubungan asmara. Bagi yang mungkin belum tahu tentang apa itu BPD, kalian bisa cari tentang BPD di channel ini, di playlistnya BPD. Tetapi sekilas saja, seorang BPD itu adalah seseorang yang kepribadiannya itu ada di ambang batas. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang punya emosi itu di ambang batas, antara emosi positif dan emosi negatif. Dan perpindahan antara emosi positif dan emosi negatif itu bisa berlangsung dengan sangat cepat. Sehingga membuat mereka itu seperti orang-orang yang terombang-ambing di tengah lautan, bisa terombang-ambing ke mana saja, dan mereka berusaha mencari pegangan di dalam kehidupannya dia. Nah, ketika misalnya seorang BPD itu menjalin hubungan, ya secara spesifik misalnya kita bilang hubungan asmara, pada awalnya itu seperti sebuah hubungan yang normal, oke? Fase pertamanya itu namanya attraction. Itu seperti kita lihat hubungan percintaan pada umumnya lah. Ada ketertarikan di situ, misalnya antara penderita BPD-nya kepada orangnya tersebut, atau ya dua pihaknya sama-sama saling tertarik gitu ya, sama-sama saling menyukai, dan kemudian mereka berusaha menjalin sebuah hubungan. Nah, pada fase ini biasanya ketika si BPD-nya itu bertemu dengan orang tersebut dalam waktu singkat dia akan menjadi favorit personnya si penderita BPD tersebut. Bagi yang tidak tahu apa itu favorit person, kalian bisa cek video ini. Mudahnya adalah favorit person itu akan jadi orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan emosionalnya si penderita BPD. Pada fase ini biasanya ya ketertarikan terjadi. Ya, pendekatan-pendekatannya itu seperti orang-orang pada umumnya lah. Terkadang juga bisa terjadi mirroring, misalnya mereka sama-sama saling menyamakan diri mereka supaya mereka bisa menjalin hubungan. Nah, sekarang setelah fase attraction ini, masuklah fase kedua, di mana BPD-nya itu kemudian berpengaruh. Fase kedua ini namanya obsesivitas, ya. Artinya begini, ketika hubungannya itu sudah mulai berlangsung ya akrab, ya sudah menjadi hubungan yang lebih dekat dan erat dan intim misalnya, seorang BPD itu kemudian ya dia mulai terobsesi dengan pasangannya tersebut. Dia mulai ingin sangat diperhatikan, misalnya. Dia selalu merasa ketakutan akan kehilangan orang tersebut, dia menjadi mudah tersinggung, dan ketika misalnya pasangannya tersebut berkata sesuatu kepada mereka, mereka akan menganggap itu sebagai sesuatu yang lebih besar daripada yang dikatakan orang tersebut. Misalnya, pasangannya itu dalam tanda kutip mengkritik dia dalam hal yang kecil, dia akan melipat gandakan kritik tersebut karena ketakutan-ketakutan dan keparanoitannya dia. Ini terjadi karena rasa insecure dari si korban BPD-nya tersebut. Dia merasa takut ditinggalkan, dia merasa tidak berharga, sehingga ada hal-hal kecil di dalam kehidupan relationship-nya mereka yang kemudian dia besar-besarkan. Misalnya terlambat membalas pesan, membatalkan janji. Karena dia merasa paranoid akan hal tersebut, dia mengira bahwa itu adalah indikator-indikator di mana dia itu tidak berharga atau akan ditinggalkan. Nah, setelah fase kedua ini penderita BPD ini kemudian akan masuk ke fase ketiga. Ini namanya withdrawing and withholding, yaitu menarik diri dan menahan diri. Jadi, pada fase ini biasanya seorang penderita BPD ini karena dia begitu takut ditinggalkan, dia akan bikin keadaan di mana dia itu justru bersikap seolah-olah dia mau menjauhi pasangannya tersebut. Artinya, dia ingin meyakinkan diri dia dengan cara mengetes pasangannya tersebut ketika dia menarik dirinya dia. Dia ingin melihat bagaimana respon pasangannya tersebut ketika dia menarik diri. Dia bersikap seolah-olah berkata bahwa aku menarik diri dari kamu. Kalau kamu misalnya benar-benar menyukai saya, kamu seharusnya mengejar saya. Saya mau melihat apakah kamu akan memperjuangkan saya atau tidak ketika saya pergi dari kamu. Nah, keadaan ini memang biasanya akan membuat pasangannya yang misalnya dia adalah seseorang yang normal, bingung akan hal ini. Karena mereka tidak melihat unsur-unsur yang logis yang membuat si penderita BPD itu melakukan hal tersebut.
Nah, bila taktik yang dilakukan oleh si penderita BPD ini tidak berhasil, dia kemudian akan menjadi semakin panik. Dia merasa semakin takut bahwa, oh saya itu memang tidak berharga, saya akan ditinggalkan oleh pasangan saya. Ketika dia menarik diri, dia menahan diri, itu tidak mendapatkan respon yang dia inginkan dari si pasangannya dia kemudian akan menjadi semakin panik dan masuklah ini ke fase keempat yang namanya escalating devaluation. Artinya dia akan kembali meningkatkan intensitas pengetesan pasangannya dia tersebut. Biasanya pada fase ini dia akan menggunakan cara-cara manipulatif, misalnya melakukan playing victim, devalui pasangannya, mencoba mengendalikan pasangannya supaya berada di dalam kontrolnya dia. Jadi ketika misalnya seorang penderita NPD misalnya berusaha mengontrol pasangannya supaya bisa dia pergunakan semau dia, seorang penderita BPD itu berusaha mengontrol pasangannya karena dia panik dan takut bahwa dia itu akan ditinggalkan. Nah, keadaan itu biasanya menjadi semakin buruk. Banyak konflik terjadi, banyak devaluasi terjadi, banyak manipulasi terjadi, banyak keparanoidan dari si penderita BPD tersebut yang mengacaukan hubungan tersebut. Dan biasanya ketika ini terus terjadi, pada akhirnya ya mereka akan masuk ke fase kelima, di mana ya itu namanya fase breakup. Ini keadaan di mana si penderita BPD-nya itu sudah benar-benar panik, merasa tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Dia merasa impian-impian dia akan si favorite person tersebut itu tidak terpenuhi. Dia merasa dia tidak punya sandaran di dalam kehidupannya dia. Nah, ketika fase ini, breakup-nya itu bisa beberapa kemungkinan ya. Bisa saja kemudian mereka pergi begitu saja ya dari pasangannya tersebut, atau misalnya dia bisa saja kemudian menuduh pasangannya tersebut itulah yang disfungsional karena dia bermain playing victim. Tapi apapun itu, breakup ini terjadi karena ya penderita BPD-nya itu merasa bahwa dalam tanda kutip ya, dunia dia itu sudah kiamat karena dia merasa kehilangan pegangan atau sandaran emosional di dalam kehidupannya dia. Oke. Nah, setelah fase breakup ini, teman-teman, biasanya nanti si penderita BPD-nya ini kemudian dia akan merenung dan kemudian mungkin akan menyesali apa yang dia lakukan. Dia mulai merasa bersalah bahwa putusnya hubungan mereka itu karena dirinya dia. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa memperbaiki keadaan. Ada keinginan untuk kembali menjalani hubungan dia yang terdahulu tersebut. Bila ini terwujud, ya mereka akan masuk ke fase ke-6 di mana mereka kembali menjalani hubungan. Mereka melakukan penjajakan kembali, mungkin mereka sama-sama jatuh cinta kembali, dan pasangannya tersebut kemudian akan menjadi favorite person kembali di dalam kehidupan si penderita BPD tersebut. Tetapi problemnya adalah siklus ini nanti kemudian bisa berulang kembali, teman-teman. Setelah mereka menjalani hubungan kembali, si penderita BPD-nya itu bisa masuk kembali ke fase di mana dia kemudian akan obsesif kembali, paranoid kembali, dan kemudian ya berusaha mengetes pasangannya kembali dengan withdrawing dan withholding, dan kemudian mendevalue kembali pasangannya tersebut, dan kemudian mengalami breakup kembali. Jadi ini sebuah fase yang bisa terjadi berulang-ulang, yang mana sebenarnya ya kalau kita bicara dari sudut orang normal ya, mungkin kita akan mengatakan bahwa ya ini semua salah si penderita BPD. Walaupun sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ya mereka juga nggak mau mengalami hal tersebut. Tetapi karena dalam tanda kutip kelainan emosi yang mereka punya, itu membuat mereka melakukan hal tersebut. Oke. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.